Semua tuh. Semua yang pintar ngomong. Tapi negara ini tidak mengakui kecerdasan berbicara. Padahal penting. Saya yakin yang membuat Indonesia merdeka adalah gara-gara orang yang pintar ngomong. Kita ambil contoh. Ada yang bisa jawab nggak? Indonesia lawan penjajah pakai senjata apa? Bambu runcing kan? Itu yang kita tahu. Tapi kan nggak mungkin dong. Bener nggak? Mungkin nggak Indonesia lawan penjajah pakai bambu runcing? Nggak mungkin lah. Hajar Belanda gitu, bambu runcing, Belandanya udah jauh. Tar, mati gitu. Boro-boro nyampe untuk bisa nusuk, selemparan juga kagak ditembak. Kan gak mungkin kan? Tapi pertanyaannya kemudian, kok kita taunya Indonesia melawan penjajah dengan bambu runcing? Jawabannya adalah karena Bung Karno mengucapkan itu berkali-kali dalam pidatonya. Saya tanya lagi, tanggal 17 Agustus yang merdeka siapa? Ya, cuman sedikit kayaknya bisa jawab ya. Yang lain orang Suriname atau orang Singapura gimana nih? Serius. 17 Agustus yang merdeka siapa? Salah. Yang merdeka Jakarta. Tahu nggak kenapa? Karena Bung Karno tanggal 17 Agustus itu memproklamirkan di Pegangsaan Timur, betul? Indonesia kan belum tahu kalau kita merdeka. Boro-boro Indonesia, Jakarta aja nggak semua ada yang tahu. Kan pada zaman dulu kan gak ada siaran langsung. Nggak ada Kompas TV gitu. Pemirsa, saat ini sebentar lagi kita akan melihat proses proklamasi yang terjadi di Pegangsaan Timur. Silakan, Saudara Panji. Terus di sana ada yang... Ya, halo. halo. Ya, halo, ya. Saat ini saya sedang berada di depan rumah Pegangsaan Timur, di mana sebentar lagi Bung Karno akan melakukan proklamasi. Kita saksikan begitu, di mana kita saksikan sama-sama. Kan kayak gitu. Gak ada itu. Jadi yang tahu Indonesia merdeka hanya orang yang ada di situ. Tapi karena Bung Karno tahu, berita ini mesti disebarkan. Karena Bung Karno tahu Indonesia mesti tahu bahwa kita udah merdeka. Setiap malam Bung Karno itu pidato di RRI. Setiap malam sejak proklamasi Bung Karno itu membacakan teks proklamasi, lalu pidato orasi membakar massa. Bung Karno bilang, ini gue di Jakarta nih, tapi gue pengen orang-orang yang mendengarkan gue di setiap daerah merasa gue lagi ngomong sama dia, merasa personal, merasa dekat, sehingga gue bisa membuat mereka terbakar untuk melakukan sesuatu. Sehingga Bung Karno mikir strategis. Dia tahu di setiap daerah di Indonesia pasti ada pohon bambu. Setiap daerah di Indonesia. Maka ketika Bung Karno bilang, potong bambu depan rumahmu, bikin jadi bambu runcing, dan hajar, usir penjajah dari tanahmu, itu orang di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, merasa dia lagi diajak ngomong, karena depan rumah dia ada pohon bambu. Jadi lagi dengar gitu, potong bambu depan rumahmu. Dia tahu ada pohon bambu. Bung Karno lagi ngomong sama gue. Semua seluruh Indonesia yang di Ambon, Bung Karno bicara sama beta. Yang di Medan, Bung Karno bicara padaku. Yang di Sulawesi, gue gak tau orang Sulawesi ngomong kayak gini, tapi gitu lah pokoknya ya. Pokoknya gitu lah pokoknya. Gue kurang paham. Tapi itu yang terjadi, dan akhirnya orang merasa terpanggil ketika bicara, angkat bambu runcing, wah ya ampun dia ngomong sama gue gitu. Dan itu yang membuat mereka terbakar dan kita bisa merdeka. Dan Indonesia sekarang adalah negara yang sangat menyenangkan. Cuman orang menganggap remeh menyenangkannya. Gue tahu pasti banyak orang lagi pada nyimpan duit, sehingga mereka memikirkan, gue ngeluarin duit gue untuk apa ya? 400 ribu untuk nonton Panji pantas nggak ya? Apa enggak? Apa gue simpan segala macam? Karena setiap orang pasti punya mimpi. Gue cukup yakin hampir semua orang mimpinya pasti pengen keluar negeri. Betul? Ada yang nggak pengen keluar negeri? Gini deh, kalau gue kasih kesempatan keluar negeri gratis, mau nggak? Mau kan? Kayak gue pernah kesana ke Shanghai karena sebuah pekerjaan, ya, gue dibayar untuk pergi ke Shanghai. Itu adalah bagian dari pekerjaan gue sebagai artis. Biasa aja. Bukan congkak, bukan sombong, just better. Asik. Apa sih? Ahai. Lu katanya bola. Ahai. Kampungan banget. Gue paling sebel nih sama penonton stand up yang suka teriak-teriak sendiri tuh, gue sebel tuh. Pasti nih kalau nonton stand up itu kan nonton bioskop, udah nikmatin aja. Kalau lu teriak ke arah layar, kan gak disaut balik sama layarnya kan. Nonton stand up juga kayak gitu. Gue yakin nih si kampret tuh kalau nonton bioskop, awas, penjahat itu, goblok. Gue bilangin juga jahat. Gue bilang itu jahat kan, jahat itu. Itu pasti dia tuh. Dia tuh pasti orang yang di bioskop, yang kalau kita nonton bioskop ada yang ngomong, gue gak ngerti, jadi yang jahat yang mana sih? Tapi gak apa-apa, orang akan mengingat lu. Bajunya kuning, ada lambang Adidas hijau. Hindari, bisa jadi copet.
Oke, jadi ke Cina. Di Cina, kan gini, gue pernah pergi ke Shanghai, dan sebelum berangkat gue dibilangin, Panji, mendingan lu belajar bahasa Mandarin. Gue bilang, gak perlu, gue bisa bahasa Inggris. Enggak, men. Di Cina, orang pada gak bisa bahasa Inggris. Terus kan gue gak percaya, jadi gue terpaksa, ya udahlah gue belajar aja. Masalahnya, IQ gue itu terjerembab. Terjerembab itu di bawah jongkok dan tiarap. Ada terjerembab. Di bawahnya lagi ada terkubur IQ-nya. Gue terjerembab. Jadi gue cuma bisa hafal 2 bahasa Mandarin. Wo yao ce chao fan, saya mau makan nasi goreng. Dan wo yao xiao bian, saya mau pipis. Jadi setidaknya di Cina gue tahu makan di mana, toilet di mana, tidur mah gogoleran aja di lantai, ya kan? Gue berangkat ke Shanghai, di hotel orang nggak bisa bahasa Inggris. Sampai kamar, gue telepon ke resepsionis karena pengen minjem gunting. Koper gue kayak dibungkus pakai tali plastik gitu, biar nggak dibongkar orang. Terus gue telepon ke resepsionis, excuse me, can I borrow a pair of scissors? Terus dia balas, hah? Can I borrow a pair of scissors? Hah? You know something to cut paper with? Hah? Oke. Terus gue lihat laptop kan gue buka ada sinyal wifi. Terus gue tanya, gue takutnya mesti bayar kan. Ntar tiba-tiba bayar mahal duluan kan. Excuse me, I see there's an internet signal in my room. How much do I have to pay for it? Fee. Okay, how much is the fee? Fee. How much is the fee? It's free. Oh, free maksudnya. Kabrat cadel. Gue salah gue kan gue gak tahu ya. Ngomongnya free sih, free. Oh mana free gitu loh. Free gitu setidaknya. Terus itu gue online nih, sampai jam 3:30 pagi. Gue tidur, bangun jam 10 kurang seperempat. 10 kurang seperempat itu berarti 15 menit lagi breakfast hotel habis kan. Karena gue panik, gue turun ke bawah di restoran, tinggal bacon sama sosis. Nah gue kan muslim ya, gue takut itu babi. Jadi gue tanya sama orangnya, excuse me, is this pork? Dia bilang, hah? Ini orang semalam nih. Begini muka lo. Is this pork? Hah? You know? Hah? Setan. Gue ingat gue bisa bahasa Mandarin kan? Wo yao ce chao fan. Saya mau makan nasi goreng. Gue bilang aja, wo yao ce chao fan. Terus dia diem. Takutnya salah denger. Wo yao ce chao fan. Terus dia diem. Terus gue baru ingat. Bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti loh. Untuk satu kata yang sama. Jadi kalau misalnya kita ngomong ta, sama ta, beda artinya. Serius gue. Tapi kan gue gak tahu nadanya gimana ya. Jadi gue lempar aja sembarangan. Oh ya, cecauhan. Dia diem. Gue lagi, oh ya, cecauhan. Masih diem si kampret. Sampai nyanyi gue, oh ya, cecauhan. Oh ya, cecauhan. Masih diem. Diem. Akhirnya gue ambil itu sosis, gue bilang, ya Allah. Setidaknya hamba udah berusaha. Gue makan itu sosis, dia ngomong, you like pork, ya? Terima kasih semuanya, selamat. Thank you. Tonight, saya pelanggan, ladies and gentlemen, Panji Pragiwaksono. Oke, dan langsung kita panggilkan komika-komika yang sudah menghibur kita malam hari ini di The Tour Jakarta. Iya, dan Oke, akhirnya berakhir pula perjalanan The Tour. Ya, dan pemirsa dan juga penonton di teater Tanah Air Kota Pemimpin Indonesia Indah, berakhir pula perjalanan The Tour pada malam hari ini. Yang kita suka dari stand up comedy Indonesia bisa bikin kita sehat dan fun. Kenapa? Pasti dari tadi otot perutnya terlatih untuk ketawa ya. Shopee 66 Rumah dan Hobi Sale 17 Mei sampai 6 Juni. Dapatkan gratis ongkir ekstra. Nikmati murah lebay untuk barang-barang impianmu. Serta ekstra cashback 60% hanya di Shopee 66 Rumah dan Hobi Sale. Escobar was dead, but the Cali cartel was alive and well. It was Cocaine Incorporated, and they ran it. Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Komik berikut ini adalah komik abadi di Stand Up Comedy Kompas TV karena dari season 1 sampai season 3 dia ini nggak sedih. Bahkan kepiawaiannya dan bercanda di atas panggung itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dengan bangga saya mempersembahkan